untuk hadiratnya. Siapkan hati untuk memuji dan menyembah Dia. Kesembuhan, roh kesembuhan, sembuhkan kami, sembuhkan kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bangga Amin. memiliki Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Seperti Bapa sayangkan anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mewakili GCC Immanuel Negeri Melaka ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua Bapa. Haleluya. Kami ada Bapa yang lebih agung, yang lebih luar biasa, Yesus Kristus namanya. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan, Tuhan, kami bersyukur, kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dan pagi ini terimalah pujian kami. Sungguh ku bangga Bapa. Mari kita bertepuk tangan. Kita naikkan pujian ini sampai kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Bapa. Sekali lagi kita nyatakan, sungguh ku bangga Bapa punya anak seperti Engkau. Engkau. Sungguh ku bangga Yesus Ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku pengharapan. Nyatakan sama-sama. Ini
memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Engkau Bapa yang sungguh baik. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau. Bapa, doa kami pagi ini, kami mau lebih tekun mengenal Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau dengan lebih dalam. Dan pagi ini Tuhan, biarlah frekuensi surgawi menghubungkan roh kami dengan Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati. Mari kita nyatakan sama-sama pada Tuhan pagi ini. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirainya suci. Mari nyatakan sekali lagi sama-sama. Dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajar kami lebih dalam Tuhan, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang wajah, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ya Tuhan. Kami percaya bahwa saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat, mari angkat hatimu, angkat suaramu dan sembah Dia. Oh, puji Dia, pandang kepada Bapa kita di surga. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang wajah-Mu, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan, kami mau rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu Yesus, penuhi kami. Oh, Kau yang bertata di atas puji-pujian kami. Oh, bertata di atas pujian kami. hati kami menyembah, Surabaya adalah kami menyembah. kami mau menyembah. Mari angkat tangan dan sembah Dia, angkat tanganmu dan puji Dia. Saat hati kami menyembah, saat jiwa kami menyembah, saat kami angkat tangan ke surga, pujikan nama-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, Datanglah saat Roh, kami memuji-Mu, datanglah Roh Kudus. Yesus, Sembuhkanlah, sembuhkanlah, curahkan lepaskanlah kuasa-Mu Tuhan. Lepaskanlah kuasa-Mu. Amin. ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Yes Lord. Saat ku sembah, Bapa, hati kami menyembah-Mu. ku puji-Mu, ku Tiada yang lain selain Yesus Tuhan. yang layak disembah. Tidak ada yang lain selain Yesus yang lain. Terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Dia yang bersemayam di tempat yang maha tinggi.
nyanyian kami Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Bapa, terima kasih karena Engkau berkenan hadir di tengah kami dengan kuasa-Mu yang mulia, dengan nama yang kami tinggikan, nama Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Matamu memandang ke bumi, Bapa, dan Engkau mencari adakah di bumi ini orang yang bersungguh hati dan mencari wajah Tuhan. Bapa, kami percaya kami adalah orang yang bersungguh hati. Kami mencari wajah-Mu Bapa. Hati kami buka untuk diisi oleh firman yang menyembuhkan dan melepaskan. Kami membuka hati dan pikiran kami. Kami berikan perhatian dan fokus kami, supaya firman-Mu melepaskan kami, melegahkan kami, menasihati kami, menegur kami, mengajari kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami perlukan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Roh Kudus. Berfirmanlah Roh Kudus. Sampaikan dan sembuhkanlah kami. Bapa, kami percaya ketika firman-Mu diperdengarkan, keangkuhan kami dipatahkan, kedegilan kami diruntuhkan, pemberontakan dan kesombongan kami diruntuhkan. Biarlah kami merendahkan diri supaya kami ditinggikan. Biarlah kami berkurang supaya Kristus bertambah-tambah di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Damai sejahtera atas kami Tuhan. Ambil Tuhan. Ambil dari kami Bapa. Kemalasan untuk mendengarkan firman, atau roh yang mencuri perhatian, pemikiran dan fokus kami. Ambil dari kami. Berikan kami fokus. Berikan kami keinginan. Berikan kami kerinduan itu. Bapa, dimanapun kami berada, Roh Kudus, kami inginkan Engkau beri kehausan dalam hati kami, beri kelaparan dalam jiwa kami. Puaskan kami. Puaskan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami lupakan masalah kami. Kami lupakan pergumulan dan sakit penyakit dan serangan ataupun gangguan roh jahat. Kami ketepikan semuanya. Kami percaya Roh Kudus, jika Engkau berfirman, hati kami sujud mendengarkannya. Kami mau melupakan makanan dan minuman kami. Kami mau melupakan semuanya Tuhan. Hari ini adalah hari Sabat, hari yang dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Memang kami tidak melihat Engkau Tuhan, tetapi Engkau melihat kami. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap. Yang percaya katakan amin. 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 Shalom. Selamat pagi. Ya, kiranya damai sejahtera dan sukacita yang daripada Roh Kudus melawat kamu pagi hari ini dimanapun kamu berada.
Dan saya ingin sharingkan firman Tuhan tentang nilai diri, meningkatkan nilai diri, atau lebih tepatnya meningkatkan nilai kerohanian kita. Meningkatkan nilai kerohanian kita. Saudara, ketika Yesus datang kedua kali, yang bernilai adalah kerohanian. Yang bernilai adalah iman. Yang bernilai adalah kekudusan. Yang kekal, itulah yang akan dibawa bersama dengan Yesus yang datang mengangkat kita. Saudara, percayalah, kalau kamu mempunyai takut akan Tuhan, mencintai Yesus seperti pada kasih mula-mula, percayalah Yesus akan mengangkat kamu ketika dia datang kedua kali. Selalulah kamu berdoa dan mengingatkan diri kamu dan minta kepada Tuhan, katakan, Yesus, ketika engkau datang kedua kali, ingatlah akan aku. Seperti perkataan orang yang di sebelah Yesus di kayu salib. Ya, ketika engkau datang kedua kali, ingatlah akan aku. Yesus hanya mengingat orang yang mempunyai nilai-nilai kekekalan dalam dirinya. Itu sebabnya kita perlu meningkatkan nilai kerohanian kita. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2, kita baca ayat 15. Saya baca dari ayat 12 ya, dari ayat 12 hingga 17. 1 Yohanes 2 ayat 12 mulai. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Maksudnya Bapa di surga nih saudara ya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dalam firman. Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara, saya membawa kamu ke dalam fokus dalam ayat yang ke-17. Dikatakan di sini dunia ini sedang lenyap dengan keinginan-keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Inilah yang kita harapkan. Ya, itu sebabnya kita percaya Yesus, supaya kita tetap hidup selama-lamanya.
Maksudnya supaya kita hidup di bumi dan hidup yang kedua kali di surga. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena kalau kita percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak mempunyai pengharapan untuk hidup yang kekal, sia-sia kamu percaya kepada Yesus. Buang masa. Yesus telah menyediakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, kehidupan yang kekal. Kehidupan yang lebih indah daripada yang kita hidupkan dalam bumi ini. Yesus telah menyediakan kehidupan ini kepada kita, maka kita harus menyambutnya dengan mempunyai pengharapan untuk memperoleh yang dijanjikan itu, yaitu kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saya sangat suka dan saya ingat satu ayat yang berkata, berbahagialah orang yang berharap, mempunyai pengharapan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena ada juga orang yang berkata seperti ini dalam hatinya ya. Ada juga orang yang berkata, yang saya pernah dengar, kalau boleh Tuhan jangan datang dulu, saya belum siap. Tapi ada ayat yang berkata, berbahagialah orang yang berharap kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Orang yang berharap kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, orang itu adalah orang yang respon kepada janji Tuhan untuk memberikan kehidupan yang kekal, kehidupan selama-lamanya. Orang itu siap menyambut kedatangan Kristus, menerima kehidupan yang kekal itu. Jadi kalau kita berharap kedatangan Kristus kedua kali, berharap kepada kedatangan Kristus menjemput kita kepada kehidupan yang kekal, maka kita sewajarnya diingatkan oleh Rasul Yohanes untuk meningkatkan nilai kerohanian kamu dan saya. Ya, memang kita sudah paham bagaimana meningkatkan nilai diri manusiawi kita. Ya, dengan makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang berprotein, dengan senaman-senaman, dengan apa lagi? Dengan cukup rehat, cukup tidur, cukup makan. Apa lagi? Dengan pembelajaran, pendidikan yang tinggi setinggi-tingginya, kamu menaikkan nilai diri manusiawi kamu. Tetapi nilai diri kerohanian kamu pun haruslah kamu tingkatkan. Haruslah kamu tingkatkan. Ya. Kalau perut kamu tidak meningkat, tidak apa. Yang penting kerohanian kamu meningkat. Paulus pernah berkata, walaupun manusia jasmaniku semakin merosot, tetapi manusia rohaniku semakin meningkat, kata Paulus. Ya, lebih kurang begitu ayatnya. Jadi saudara, di sini ada beberapa perkataan daripada pesan Yohanes ya. Dikatakan di sini, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi untuk mendapatkan kehidupan yang kekal atau tetap hidup selama-lamanya adalah diperintahkan kepada kita untuk melakukan perintah Allah. Melakukan perintah Allah. Saya ingat perkataan Yesus kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 14. Yesus berkata, barang siapa yang minum dari air yang akan kuberikan, dia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Maksudnya Yesus memberikan air kehidupan dan membuat orang itu akan hidup selama-lamanya.
Jadi melakukan perintah Tuhan ini, saudara, ya saya ingat dalam Lukas 6 ayat 46 pun dikatakan di situ, kamu berseru Tuhan, 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 tetapi kamu tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi saudara, Yesus mengingatkan bahwa bukan berseru Tuhan, Tuhan, tetapi melakukan perintah Tuhan. Ya, Yesus mengingatkan di sini tentang hidup selama-lamanya. Ayat 6 kita perhatikan dulu, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 6. Di sini dikata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dikatakan. Perhatikan, jika kita katakan kita beroleh persekutuan dengan Dia, tetapi hidup kita dalam kegelapan, kita berdusta, dikatakan. Kemudian di bawahnya ayat 8 dikatakan, jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita, dikatakan. Kemudian dalam ayat 10 bawahnya dikata, 1 Yohanes 1 ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Perhatikan bab 2 ayat 3, ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi apa yang hamba Tuhan Rasul Yohanes mau ingatkan di sini, saudara? Ya. Untuk memperoleh kehidupan yang kekal, bukanlah semudah apa yang kamu katakan. Hubungan kita dengan Tuhan bukanlah setakat apa yang kita katakan. Mungkin kamu berkata aku mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Mungkin kamu berkata aku tidak berdosa. Mungkin kamu berkata aku mengenal Tuhan. Saudara, bukan apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Itu yang dilihat, itu yang bernilai. Barang siapa yang melakukan perintah-perintah Tuhan, dialah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi perintah-perintah Tuhan yang kamu dengar, yang kamu terima itu, haruslah kamu lakonkan, kamu praktikkan, kamu manifestasikan, kamu tunjukkan dalam hidup kamu sehari-hari. Jadi kita dipanggil sebenarnya untuk melakukan, untuk lakonkan, untuk memperagakan firman Tuhan dalam tindakan-tindakan kita setiap hari, kelakuan kita, perbuatan kita setiap hari. Jadi kalau kamu sudah melakukan firman Tuhan dalam hidup kamu, kamu tidak perlu cakap. Tuhan tahu kamu sudah ada hidup dalam kamu. Jadi bukan lagi apa yang kita kata. Ingat saudara, dalam tinggal diam dan tenang, kata Tuhan, terletak kekuatan kamu, kata Tuhan. Jadi kekuatan kita, saudara, bukan daripada apa yang kita katakan. Oh, aku anak Tuhan, aku orang Kristen, aku lahir baru, aku tidak isap rokok, aku tidak minum arak, aku tidak main judi, aku mengenal Tuhan, aku berdoa. Itu perkataan, tapi bagaimana perbuatan?
berkata, kalau kamu berkata aku mengenal dia, tetapi kamu membenci saudara kamu, maka tidak ada kebenaran di dalam kamu. Saudara, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kita, kehidupan itu haruslah kita jalani dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan, dalam perkataan perbuatan kita sehari-hari, supaya apa yang Tuhan berikan tidak hilang dari kamu. Ya, saya bacakan dulu di sini ayat 12. 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Nah, dikatakan kepada bapak-bapak, kepada anak-anak, dosamu sudah diampuni, dikatakan. Ini. Kepada bapak-bapak dikatakan, kamu telah mengenal dia, dikatakan. Kamu telah mengalahkan yang jahat, dikatakan. Kamu kuat, firman Tuhan ada dalam kamu. Kamu sudah mengalahkan yang jahat, dikatakan. Jadi saudara, walaupun kita mempunyai kedudukan, kita telah mengalahkan yang jahat, kita kuat, firman Tuhan ada dalam kita. Tetapi kalau kita tidak mempertahankan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu kekuatan tadi, kalau kita tidak mempertahankan kekuatan yang Tuhan berikan, kalau kamu tidak mempertahankan kemampuan, kuasa yang Tuhan berikan untuk mengalahkan yang jahat, itu akan hilang dari kamu. Kemampuan untuk mengalahkan roh jahat atau kuasa untuk mengalahkan roh jahat itu akan meninggalkan kamu kalau kamu tidak mempertahankannya. Kalau kamu tidak memeliharanya. Sebab kepada kamu dikatakan kamu kuat, ya. Memang sekarang setakat ini posisi kita anak-anak Tuhan, ya. Kita kuat. Sebab firman Tuhan ada dalam kita. Kita ada otoritas sebab firman Tuhan ada pada kita. Kita telah mempunyai pengalaman mengalahkan roh-roh jahat sebab firman Tuhan ada dalam kita. Kita berjaya mempunyai pengenalan akan Tuhan, dikatakan. Tetapi semua yang ada pada kita hari ini, kalau kita tidak mempertahankannya, itu akan hilang. Karena si iblis senantiasa mencari peluang untuk mencuri pengurapan yang ada pada kamu. Ya, dicurinya kesukaan kamu kepada firman, dicurinya kesukaan kamu untuk berdoa, dicurinya kesukaan kamu untuk menyembah Tuhan, dicurinya masa kamu sehingga kamu tidak ada masa untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kamu menjadi bertambah sejuk, tidak ada semangat. Hati kamu bertambah kering dan bertambah tawar, bertambah sejuk, tiada semangat karena lama tidak baca Alkitab, lama tidak menyembah Tuhan, lama tidak memuji Tuhan, lama tidak berdoa. Akhirnya otoritas untuk mengalahkan roh jahat yang tadinya ada hilang, meninggalkan kamu. Jadi kebalikannya, roh jahat yang kalahkan kamu. Itu sebabnya dikatakan di sini, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Ya, walaupun kamu telah diberikan firman dalam kamu, diberikan kuasa untuk mengalahkan yang jahat, janganlah kamu bersahabat dengan dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia ini. Jadi saudara, maksudnya apa yang Tuhan berikan kepada kita, hadiah-hadiah yang Tuhan berikan kepada kamu, kesembuhan kamu, kelepasan kamu, pengurapan yang ada pada kamu, firman yang ada pada kamu, kuasa otoritas yang ada pada kamu, itu Tuhan yang berikan. Kamu perlu maintain supaya itu jangan hilang dengan cara mencintai Yesus, bukan mencintai dunia. Mengasihi Yesus bukan mengasihi dunia. Dunia
dunia dan segala yang ada dalam isi dalam dunia ini adalah tidak kekal. Kalau kita mengasihi dunia, kita mengasihi barang-barang yang fana. Barang-barang yang binasa, yang akan hancur, yang akan lenyap. Maka kita pun akan lenyap bersama lenyapnya dunia ini kalau kita tidak mengasihi Kristus. Saya suka apa yang dikatakan Yohanes ini. Dia katakannya, dosamu sudah diampuni. Kamu sudah mengenal Tuhan. Kamu sudah mengalahkan yang jahat. Kamu sudah mengenal Bapa di surga. Kamu sudah jadi kuat. Firman Tuhan sudah ada pada kamu. Kamu sudah mengalahkan roh-roh jahat. Tetapi jangan mencintai dunia ini. Jangan mengasihi dunia ini. Karena kita ada banyak orang Kristen, kadang kita merasa puas dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Kita merasa bangga dengan kemenangan yang Tuhan berikan, sehingga kita menjadi lekah, kita menjadi lengah, kita menjadi lupa, menjadi pandang ringan, menjadi pandang remeh, menjadi lebih banyak tidur daripada tidak ada masa. Ya, kita tidak ada masa lagi untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Kita jadi tidak ada masa. Saudara, kamu rasakan, tentu kamu akan rasakan, ya. Kalau kamu tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah menyembah Tuhan, tidak pernah berlutut di hadapan Tuhan, tidak pernah berdoa, pasti kamu akan merasa kekosongan dalam hati jiwa kamu. Kalau kekosongan ini kamu biarkan terlampau lama dalam hati kamu, lama-kelamaan kamu akan menjadi takut terhadap kuasa kegelapan. Kamu menghalau kegelapan pun, atau mendoakan anak kamu yang sakit, atau mendoakan diri kamu yang sakit pun, kamu tidak ada daya, tidak ada dorongan roh, tidak ada keberanian dari roh, tidak ada confident, tidak ada iman, tidak ada keyakinan. Karena sudah kamu mengalami kekosongan. Itu sebabnya diperingatkan di sini. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia ini, tetapi kamu lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Supaya apa yang Bapa berikan kepada kamu kekal ada pada kamu. Pengampunan yang diberikannya. Saudara, pengampunan dosa itu membawa kepada damai sejahtera dalam hati kamu. Kamu akan rasa ketika kamu diampunkan oleh Bapa di surga, ketika kamu mengaku dosa, Tuhan mengampuni kamu, kamu akan rasakan satu lawatan damai sejahtera dalam hati kamu, sukacita dalam hati kamu. Supaya tidak kehilangan damai dan sukacita, itulah kamu perlu melakukan perintah-perintah Tuhan. Menjadikan perintah-perintah Tuhan itu cara hidup kamu, cara tindakan kamu, gaya hidup kamu. Jadi damai sejahtera yang kamu dapat, sukacita yang kamu dapat, kemenangan yang kamu dapat, kesembuhan yang kamu dapat, keberanian yang kamu dapatkan, otoritas yang kamu dapatkan, supaya itu kekal bersama kamu, menyertai kamu sampai Yesus datang. Jadi apa yang Tuhan berikan itu kamu perlu kembangkan, kamu perlu tingkatkan, kamu perlu pelihara dia. Pelihara dia dengan cara melakukan firman Tuhan dalam hidup kamu, melakukan perintah Tuhan. Saya ingat Raja Daud, saudara. Ya. Mulai daripada Raja Daud diurapi sebagai raja, dan setiap kali dia pergi berperang, dia berperang pulang dengan kemenangan. Dia tidak pernah terkalahkan. Baik melawan binatang buas, melawan Goliat, melawan bangsa Filistin,
Dia tidak pernah terkalahkan Raja Daud ini. Tidak pernah terkalahkan. Tetapi dia kalah ketika dia berhenti berperang. Iblis datang ketika dia berhenti berperang. Iblis menyerang ketika dia berhenti berperang. Berhenti berperang, mulai rehat, mulai rileks. Biasanya orang yang tengah berperang selalu berjaga-jaga. Amin. Orang yang berperang ini selalu berjaga-jaga. Selalu ada dalam position yang berhati-hati dan berjaga-jaga karena dia tengah berperang. Selepas mengalami banyak kemenangan, Raja Daud berehat, cuti. Jadi dia telah tanpa disadarinya dia telah memberikan peluang kepada roh jahat masuk ke dalam pikiran dia. Ya. Waktu dia rehat, tidak berperang, dia mengutus orang lain pergi berperang. Ya, prajurit dia pergi berperang, Uria pergi berperang. Waktu dia pergi naik kepada anjung tempat yang tinggi daripada istana dia melihat Bathsheba mandi. Ini waktu dia cuti, waktu dia rehat, waktu dia rileks. Disinilah iblis masuk. Oh, aku selalu menang dalam peperangan. Aku tidak terkalahkan, katanya. Aku diurapi, aku ada kuasa, aku ditakuti, aku disegani musuhku. Jadi pemikiran yang seperti ini, kalau kita biarkan selalu, ini akan mengakibatkan kita menganggap diri kita adalah sumber kekuatan kita. Kita akan menganggap diri kita tidak perlu lagi berdoa. Tidak perlu lagi mengambil masa merenungkan firman Tuhan. Roh jahat selalu mencari kesempatan ketika kamu menganggap tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi merenungkan firman Tuhan, tidak perlu menyediakan masa untuk berhubungan dengan Tuhan. Kalau kamu sudah mulai berpikir seperti itu, seperti Raja Daud ketika dia mulai tenang, mulai rehat, mulai rileks, roh jahat datang, pikiran kotor pun datang kepada Daud. Dia mulai menginginkan istri orang lain. Ya, ketika dia melihat Bathsheba mandi. Dia menginginkan Bathsheba. Karena dia menginginkan si Bathsheba, akhirnya dia tanpa secara tidak langsung dia membunuh Uria. Memang bukan tangan Daud yang membunuh, tapi secara tidak langsung Daud terlibat dalam pembunuhan kematian Uria, pemimpin panglima perangnya, suami Bathsheba. Jadi saudara, Raja Daud ini tumbangnya, kalahnya dan jatuhnya ke dalam dosa ketika dia rehat, ketika dia santai, ketika dia cuti, ketika dia rasa tidak perlu lagi berjaga-jaga. Ketika itulah saudara, roh jahat datang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya selama kita hidup dalam dunia ini, melakukan perintah Tuhan itu tidak boleh rehat. Melakukan firman Tuhan itu tidak boleh cuti, tidak boleh berhenti. Tidak boleh. Ya, saudara, saya ada satu kesaksian ya. Waktu saya tidur di gereja, kira-kira jam 2 pagi lepas saya berdoa, kira-kira dalam 10-15 menit saya tertidur dan saya merasakan satu kuasa yang dari kegelapan. Kuasa dari kegelapan nak menekan saya. Saya rasakan satu tekanan. Saya tahu saya tidur. Rasanya mimpi. Tapi saya buka mata, saya boleh buka mata pula. Dan saya buka mata, saya melihat sesuatu yang tinggi besar dekat kepala saya. Saya buka mata, saya lihat dia terang. Tapi dia bukan malaikat. Dia malaikat terang, malaikat yang menyamar iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Karena hadiratnya itu jahat. Tekanannya itu menekan dan menyerang saya.
Akhirnya saya buka mata, saya lihat terangnya itu, saya tahu itu roh jahat. Baru saya nak mau buka mulut, mau menghalau dia, tiba-tiba dia hilang lari. Dan saya pikir, kenapa dia hilang lari? Saya belum tengking, dia sudah hilang, dia sudah lari. Ketika saya berpikir, bertanya kenapa dia hilang, tiba-tiba saya mendengar dalam hati saya, ada roh saya setengah berdoa. Saya tidur, tapi dalam hati saya mendengar roh saya berdoa. Roh saya mengulangkan firman. Ini salah satu cara yang bagus kamu gunakan untuk melakukan perintah Tuhan, menghidupkan perintah Tuhan dalam roh kamu. Jadi melakukan firman Tuhan, menyalahkan api Tuhan. Menyalahkan api Tuhan itu harus setiap hari melalui kelakuan kamu. Supaya dalam hati kamu ada firman yang menyala, ada terang yang membimbing kamu. Kegelapan tidak boleh menghampiri kamu. Ketika dia ingin mendekati kamu, kamu akan perasaan dia itu roh jahat. Jadi ketika kamu menjaga hati kamu tetap bersekutu dengan firman, maka kamu akan menjaga kelakuan kamu tetap dikawal dalam kekudusan firman Tuhan. Dengan cara itu, apa yang Tuhan pernah berikan kepada kamu tidak akan hilang dari kamu. Kesehatan kamu tidak akan hilang. Kemerdekaan kamu dari gangguan roh jahat tidak akan hilang. Kuasa kamu tidak akan hilang. Pengurapan kamu tidak akan hilang. Damai sejahtera kamu tidak akan hilang. Sukacita kamu tidak akan hilang. Firman Tuhan dalam hati kamu tidak akan hilang. Jadi meningkatkan nilai diri kerohanian kita ini perlu dilakukan setiap hari. Itulah yang dikatakan juga maintenance, saudara. Perlu. Supaya kita tidak kehilangan apa yang Tuhan berikan, bahkan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi sebelum kita dipanggil Tuhan, kita tahu kita hidup selama-lamanya, saudara. Saudara, ambil firman yang kamu dengarkan, ambil firman yang kamu renungkan, ambil firman yang kamu baca itu, simpan dalam hati kamu dan hidupkan, nyalahkan dalam hati kamu. Biarkan firman itu yang mempengaruhi kamu untuk bertindak, mempengaruhi kamu untuk berpikir, mempengaruhi kamu untuk berkata-kata. Biarkan perkataan kamu, pikiran kamu, tindakan kamu, tingkah laku kamu, perangai kamu dipengaruhi oleh firman tadi, oleh perintah Tuhan tadi yang sudah ada dalam hati kamu. Dengan cara itu sebelum Yesus datang, sebelum kamu mati, kamu sudah tahu kamu akan memperoleh hidup selama-lamanya. Kamu sudah yakin akan ada hidup yang kekal untuk kamu. Dan bukan itu saja, saudara. Dengan cara menyalahkan firman Tuhan dalam roh kamu, menghidupkan firman Tuhan dalam hidup kamu, melakukan dan melakukannya, kamu memelihara apa berkat-berkat yang Tuhan pernah berikan kepada kamu. Kamu tidak akan kehilangan berkat itu. Kamu tidak akan kehilangan janji itu. Jadi sering sekali kita kehilangan berkat yang Tuhan pernah berikan karena selepas kamu terima berkat itu, kamu jatuh cintanya kepada dunia, bukan kepada Yesus yang memberikan kamu berkat. Ya, ada orang yang hari ini doakan sembuh, 2 bulan sakit lagi.
Ada orang didoakan lepas dari roh jahat, 1 tahun kemudian ada roh lain masuk. Karena dia tidak maintain kelepasan yang diberikan, kesembuhan yang diberikan, berkat yang diberikan, pekerjaan baik yang diberikan, dia tidak pelihara. Tetapi saudara, kalau kamu memelihara itu, satu-satunya cara adalah lakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Itu cara memelihara apa yang Tuhan telah berikan, bahkan meningkatkan nilai kerohanian kamu. Dan akan membuat kamu yakin hidup kekal sudah ada pada kamu. Kamu yakin kamu akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus. Ya saudara, keyakinan untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus ini saudara, tidak perlu kamu pikirkan atau kamu risaukan ya. Saya bagi contoh seperti ini. Kalau kamu tanam tanaman kamu yakinlah dia pasti tumbuh. Tidak perlu kamu pikirkan bila dia akan tumbuh, macam mana caranya tumbuh, dia miring ke kanan kah, miring ke kiri, apakah, tidak perlu kamu pikirkan. Kalau kamu pikirkan bila dia akan tumbuh, nanti kamu stres, tidak boleh tidur. Asyik duduk dekat pohon yang kamu tanam itu aja. Kamu terpaksa duduk dekat benih yang kamu tanam itu, melihat dia tumbuh, karena kamu tak yakin dia tumbuh. Kamu pikirkan yang kamu pikirkan, jangan-jangan dia tidak tumbuh. Sama dengan iman kita. Pertumbuhan kerohanian kita, pertumbuhan nilai kerohanian kita, tidak perlu kita tunggu saudara. Lakukan perintah Tuhan, dia akan tumbuh sendiri. Sama dengan anak kamu baby, ya. Kamu tidak perlu pikirkan kapan dia akan mulai pusing badan ke kanan, bila dia akan mulai duduk, bila dia akan mulai belajar berdiri, bila dia akan mulai berjalan, kemudian berlari. Kamu tidak perlu pikirkan. Dia tumbuh sendiri nanti. Yang kamu perlu buat apa? Kasih dia makan. Kasih makan aja terus. Lepas kasih kamu makan, biarkan aja dia. Kamu pun tidur. Nanti dia tumbuh sendiri. Begitu caranya saya membangun kerohanian saya, menambah nilai kerohanian saya, menambah nilai keyakinan saya bahwa saya akan mempunyai hidup yang kekal. Saya akan mempunyai hidup yang baru. Saya yakin Yesus akan datang menjemput saya. Dengan cara apa? Makan saja firman tiap hari. Makan terus, pasti iman saya akan hidup, pasti saya akan hidup. Makan. Jangan berhenti makan. Dan lepas kamu makan, kunyah saudara ya, kunyah, telan, ya, kunyah dan telan. Ya. Firman Tuhan ini gini juga, kamu baca, kamu renungkan, kamu kunyah. Ya, kunyah dalam pikiran kamu kunyah dalam hati kamu. Kemudian kamu inginkan, kamu menyukai, kamu aminkan. Kemudian kamu biarkan dia mempengaruhi kamu. Biarkan pikiran kamu dijaga oleh dia. Biarkan tindakan kamu dipengaruhi oleh dia. Dan lakonkan, tunjukkan dalam tingkah laku kamu. Tunjukkan dalam perbuatan kamu. Pasti kamu akan tumbuh sendiri. Jadi besar sendiri. Itu sebab Yesus kata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia akan dipuaskan. Jadi saudara, kalau kamu berhenti baca Alkitab, kamu berhenti berdoa, kamu tidak merenungkan firman, kamu tidak melakukan perintah Tuhan, pasti kedatangan Yesus seperti pencuri untuk kamu. Kedatangan Yesus menakutkan bagi kamu.
Tetapi kalau kamu melakukan perintah-perintah Tuhan, kedatangan Yesus itu kamu tunggu dengan senyuman. Tidak lagi seperti pencuri. Tidak lagi. Amin, saudara. Itu sebabnya kepada kita diingatkan, orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Jadi kita akan tahu kita akan hidup selama-lamanya sekarang. Selagi kita masih hidup, kita tahu kita akan hidup kekal. Kita tahu sekarang. Kenapa kita tahu? Kita melakukan kehendak Tuhan. Kita mencintai firman Tuhan. Kita tidak mencintai dunia ini. Jadi saudara, dengan melakukan kehendak Tuhan, kamu bukan saja mengetahui, kamu bukan saja yakin, kamu akan memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya itu. Kamu akan maintain apa yang Tuhan sudah berikan kepada kamu selama ini. Kesehatan, kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, pengurapan, otoritas. Maintain supaya kamu tidak kehilangan hadirat Tuhan, supaya kamu kekal dapat merasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Jadi saudara, tambahkan nilai kerohanian kamu. Bangunkan nilai kerohanian kamu. Itu yang penting. Itu kekal nilainya. Itu yang akan dilihat Tuhan. Kalau dia datang kedua kali, dia akan lihat ada imankah di bumi ini. Tingkatkan nilai iman kerohanian kamu. Tingkatkan dengan cara lakukan kehendak Tuhan. Dia akan meningkat sendiri. Lakukan kehendak Tuhan, dia akan meningkat dengan sendirinya. Lakukan firman dan perintah Tuhan dan lakonkan, dia akan meningkat dengan sendirinya. Bukan dengan puasa, saudara. Tidak. Walaupun kamu berpuasa, doa 2 jam 1 hari, 3 jam 1 hari, tidak guna kalau kamu tidak melakukan kehendak Tuhan. Oke, kita berdoa. Mari kita berdiri, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami, Bapa. Ketika Yesus datang yang kedua kali, yang bernilai adalah iman dan kerohanian kami. Yang dicari Yesus, adakah iman di bumi ini? Bapak, biarlah kami memberi perhatian kepada kerohanian kami. Walaupun kami mempunyai banyak kesibukan di dunia ini, banyak pekerjaan di dunia ini, tetapi biarlah kami juga memberikan waktu, memberikan perhatian kepada pertumbuhan iman dan kerohanian kami, supaya iman dan kerohanian kami ini tidak padam tetapi meningkat. Biarlah kami menyalakan iman dan kerohanian kami ini dengan mengambil kehendak Tuhan, menjadikan dia kehendak kami. Biarlah kehendak daging kami, kehendak dunia kami singkirkan, kami gantikan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kehendak Tuhan itu mempengaruhi tindakan kami, mempengaruhi perbuatan kami, mempengaruhi pikiran kami, mempengaruhi perkataan kami. Bapak, jika selama ini kami mempunyai sikap yang degil dan memberontak, biarlah kehendak Tuhan mengambil kedegilan kami, mengambil pemberontakan kami. Bapak, biarlah kami mengambil kehendak
kehendak-Mu seperti yang Kau perintahkan kepada kami. Supaya dengan melakonkan perintah-Mu, dengan menghidupkan kehendak-Mu dalam hidup kami, dengan menyalakan api firman-Mu dalam hati kami, maka kami menjaga berkat yang Tuhan pernah berikan kepada kami. Kami menjaga kesembuhan dengan melakonkan firman. Kami menjaga pengurapan dengan melakonkan firman. Kami menjaga kesehatan dengan melakonkan firman. Kami menjaga kuasa, otoritas yang Tuhan berikan dengan melakonkan firman dalam hidup kami. Bapak, kami tidak mau kehilangan kesembuhan yang Kau berikan. Kami tidak mau kehilangan damai sejahtera dan sukacita yang Kau berikan. Kami tidak mau kehilangan kebebasan, kemerdekaan, kelepasan dari roh jahat yang Engkau pernah berikan kepada kami. Kami tidak mau kehilangan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau maintain dengan melakonkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami tahu kemalasan kami dan kedagingan kami selalu menghadang kami. Kami tahu kesibukan kami dan kemalasan kami selalu mencuri perhatian kami. Tetapi Tuhan, biarlah kami yang menciptakan waktu. Biarlah kami yang menciptakan masa di antara 24 jam yang Tuhan berikan. Biarlah kami mengambil masa di situ untuk mencari kehendak-kehendak Tuhan dan mengambilnya dalam hati, menyimpannya dalam hati kami. Bapa, kami mau melakukan, menunjukkan, memanifestasikan semua perintah-Mu dalam kehidupan kami setiap hari itu. Supaya kemanapun kami pergi, ketika kami berjalan, ketika kami bekerja, ketika kami berbaring, ketika apapun yang kami lakukan, kami melakukannya dalam terang perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, inilah cara Engkau melindungi kami di bumi ini. Inilah cara Engkau memberikan kami yakin bahwa kami mempunyai hidup yang kekal sebelum kami mati. Inilah cara Tuhan berikan bahwa kami telah pun memperoleh kehidupan yang kekal itu sekarang. Bapak, dimanapun kami berada, kami yakin apabila perintah Tuhan menjadi kesukaan kami, apabila kehendak Tuhan menjadi kesukaan kami, apabila kami mencintainya dan melakonkannya, apabila kami melakukannya dalam kehidupan dan tindakan kami setiap hari, apabila kami memberikan keutamaan kepada firman-Mu, kami percaya Tuhan, kami tidak akan kehilangan janji Tuhan, kami tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Malah kami yakin kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak lagi menjadi seperti pencuri bagi kami, tidak lagi menakutkan bagi kami. Tapi itu adalah yang kami harapkan, itu yang kami tunggu. Kenapa kami mengharapkan dan kami menunggu Tuhan? Karena kami yakin kami telah memperolehnya. Hari ini juga kami telah memperolehnya. Karena kami tidak mencintai dunia dan yang ada di dalamnya, tetapi kami mencintai Yesus dan kehendak Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, apa yang sedang terjadi dalam dunia ini adalah berbagai jenis bencana alam dan musibah. Tetapi kami percaya, kami yakin Tuhan, apabila kami di dalam firman di dalam kami
Kami yakin bencana itu tidak akan menimpa kami. Kami yakin virus itu tidak akan menimpa kami. Kami yakin kematian di luar kehendak Tuhan tidak akan menimpa kami. Kami yakin kutukan dan kebinasaan di luar kehendak Tuhan tidak akan menimpa kami. Karena kami telah dipelihara oleh firman Tuhan yang kami lakonkan. Kami telah dijaga oleh perintah Tuhan yang kami cintai. Bahkan kami yakin Tuhan, kami tidak akan kehilangan kesehatan kami. Kami tidak akan kehilangan kesembuhan kami. Kami tidak akan kehilangan damai dan sukacita kami. Kami tidak akan kehilangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami tidak akan kehilangan urapan dan hadirat Tuhan yang menyertai kami. Kami tidak akan kehilangan otoritas atas kuasa kegelapan. Karena kami telah menjaganya dengan memelihara perintah Tuhan dalam hati kami dan melakonkannya dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Bukan dengan puasa kami, bukan dengan doa dan puasa kami, tapi dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Dengan demikianlah Tuhan, kami meningkatkan nilai kerohanian dan iman kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, kami ambil jadi pegangan hidup kami. Biarlah kami mendengarkan dan mentaati firman yang kami dengarkan ini. Supaya kami tidak kecewa ketika Tuhan datang. Supaya kami tidak berkata, tiada yang mengingatkan kami sebagai amaran. Hari ini kami diingatkan. Ini amaran bagi kami Tuhan. Bahwa kami perlukan perkataan, firman dan kehendak Tuhan untuk menjadi bagian hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Tuhan berkati. Ya, kita masih lagi ibadah secara live stream. Mungkin sampai bulan Oktober mungkin ya. Jadi kamu bersabar dan tetap setia. Ya, tetap disiplin hati kamu, renungkan firman Tuhan kamu dan lakukan dalam hidup kamu. Tuhan berkati dan jumpa lagi. Haleluya.